Kayaknya kita kalau mau kritik pemerintah bisa lewat karya deh, dan itu sebenarnya udah dilakukan dari zaman dulu. Nah, kalau di Tiongkok itu dari zaman dinasti dan dilakukan oleh Pu Songling. Siapa sih Pu Songling itu? Mari kita kenalan. Ini karyanya. Pawn of the chessboard, ticket apart, ticket along, dark and last quest. Yang suka nonton Dracun pasti suka deh sama cerita sejarah ini. Kayak kita tuh dibawa flashback ke zaman dinasti-dinasti. Bermula dari background Pung Songling saat usia 20 tahunan awal, ia tuh sering kali melihat kekejaman pemerintah Manchu yang di bawah dinasti Qing. Satu catatan, bangsa Manchu itu bangsa yang berani menaklukkan Tiongkok dan menggulingkan dinasti Ming. Pada masa itulah hak suara itu nggak ada, kebebasan berbicara itu nggak bisa. Jadi kalau ada yang melanggar peraturan, yang sering lihat pembantaian-pembantaian di film Dracula itu biasanya kisah nyata sih. Saking kejamnya, pokoknya tuh nggak adalah perlawanan dari rakyat. Karena serem gitu loh. Kejadian tersebut membuat Pung Soling itu merasa frustasi, depresi gitu ya. Yang pada akhirnya ia mencari sebuah pelarian, yaitu hobi agar nggak stres. Tapi ternyata pelarian hobinya itu malah aneh. Pung Soling mulai tertarik pada hal-hal gaib. Tapi dari situ Pung Soling belum mulai membuat karya. Nah, karyanya itu muncul pada saat umurnya 25 tahun ketika keluarganya mengusir dirinya secara paksa karena udah nggak sanggup lagi membiayai hidupnya. Tapi Pung Soling ini orangnya pintar gitu, cerdas, sehingga ia tuh direkrut menjadi guru private-nya anak-anak bangsawan. Pokoknya bisalah ia menghidupi dirinya sendirilah dengan itu. Nah, di seling-seling waktu ia mengajar, ia mengisi waktu luangnya dengan menulis kisah-kisah aneh. Sudah mulai nih ia menumpahkan imajinasinya soal hal-hal gaib di otaknya. Tulisan pertamanya itu judulnya Kisah Aneh Liao Xiao. Dan di satu dekade kemudian, kisah aneh Lian Zhao ini jadi terkenal sehingga Pung Soling mendapati julukan sejarawan aneh. Dan inilah ketiga buku Pung Soling yang aku punya. Pertama ini Penguasa Sembilan Gunung, judulnya aneh kan. Ini ada Makhluk Penunggu Telinga. Dan ketiga ini Ketempelan Siluman Rubah. Ada yang unik nih dari proses kepenulisan karya-karya Pung Soling ini. Ternyata Pung Soling itu sering kali datang gitu mengunjungi kedai-kedai teh untuk mendengarkan cerita orang-orang soal hal-hal gaib. Dan Pung Soling itu sangat menghargai kisah-kisah orang tersebut gitu, sehingga ceritanya ia bayar dengan traktir-traktir gitu. Makanya dinamakan urban legend karena legendanya itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena munculnya tuh dari mulut ke mulut dan ditulislah oleh Pung Soling gitu dengan imajinasinya, dengan tambahan-tambahan narasinya gitu loh. Apalagi satir-satir halus untuk menyindir sebuah kekasaran pada saat itu. Kalau kalian penasaran sama karya satir halusnya Pung Soling, ini ya, ada 3 buku ini. Terus kalau kalian bingung mulai judul yang